Nilai itu berasal dari kata Latin yaitu mores yang berarti tradisi, kebiasaan, atau cara hidup. Nah, moral adalah kondisi perasaan, ucapan, pikiran, dan tindakan manusia yang erat kaitannya dengan nilai-nilai baik dan buruk. Nah, jadi perkembangan moral adalah suatu proses perubahan pada diri seseorang dalam memahami, membedakan, dan menentukan mana yang benar dan salah, serta bagaimana bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, kemudian tahapan perkembangan moral menurut Piaget. Di sini menurut Piaget, perkembangan moral anak terbagi menjadi 2 tahap. Nah, tahap pertama itu disebut dengan realisme moral atau moral karena aturan. Nah, pada tahap ini, anak itu mengikuti aturan secara otomatis tanpa berpikir panjang. Mereka menganggap orang tua dan orang dewasa itu selalu benar, sehingga aturan harus ditaati tanpa dipertanyakan. Anak menilai benar atau salah dari akibat yang terjadi, bukan dari niat di balik tindakan tersebut. Kemudian tahap kedua itu disebut moralitas otomi atau moral karena kerjasama. Nah, pada tahap ini itu anak mulai menilai perilaku berdasarkan niat atau tujuan seseorang. Mereka juga mulai memahami bahwa aturan bisa lebih fleksibel dan mempertimbangkan situasi tertentu. Tahap ini itu biasanya dimulai sekitar usia 7-8 tahun hingga 12 tahun ke atas. Selanjutnya, ada tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Yang pertama, ada tahap moral prakonvensional. Jadi, tahap ini tuh yang paling awal menurut Kohlberg. Di tahap ini tuh anak menilai baik atau buruk berdasarkan imbalan atau hukuman. Misalnya, anak menganggap mencuri itu salah karena nanti akan dimarahi atau dihukum, bukan karena sadar itu perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya ada tahap heteronom. Pada tahap ini tuh anak patuh aturan karena takut pada hukuman. Mereka belum memahami alasan dibalik aturan yang sudah dibuat tersebut. Misalnya, anak merapikan mainan karena takut dimarahi, bukan karena sadar jika sudah bermain itu harus dirapikan kembali. Selanjutnya ada tahap individualisme dan hedonisme. Pada tahap ini tuh anak mulai berpikir berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi mereka menganggap sebuah perbuatan baik itu salah atau benar, yang penting itu tuh menguntungkan bagi dirinya. Misalnya, anak mau meminjamkan pensil kepada temannya dan berharap suatu saat nanti jika ia meminjam, maka temannya dapat meminjamkannya balik. Oke, selanjutnya itu tahap moral konvensional. Pada tahap moral konvensional ini, individu mulai menunjukkan perilaku moral yang didasarkan pada standar atau aturan yang dibuat oleh orang lain. Menurut Kohlberg dalam Maharani 2012, tahap ini merupakan tahap tingkat 2 dalam pemahaman moral, di mana seseorang berusaha menyesuaikan diri dengan norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Nah, pada tahap ini, individu itu tidak hanya berfokus pada hukuman atau imbalan, tetapi mulai mempertimbangkan bagaimana agar dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Nah, pada tahap moral konvensional ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekspektasi interpersonal. Nah, pada bagian ini, anak mulai menghargai nilai-nilai seperti kepercayaan, perhatian, kesetiaan sebagai dasar penilaian terhadap moral. Anak akan berperilaku baik karena ingin dianggap sebagai anak baik oleh lingkungannya. Mereka cenderung mengikuti aturan agar mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitarnya dan menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Contohnya ketika dalam pembelajaran di dalam kelas,
Contohnya kita ambil yaitu kegiatan mewarnai ya teman-teman. Ketika anak itu selesai mewarnai, dia tuh akan mengembalikan pensil warna ke tempatnya. Karena anak itu ingin dianggap rapih dan baik oleh gurunya. Lalu yang kedua, moral norma sosial. Nah, pada bagian ini, penilaian moral didasarkan dalam pemahaman terhadap aturan, hukuman, keadilan, dan kewajiban. Individu mulai menyadari pentingnya menjaga keteraturan dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa aturan harus dipatuhi karena berlaku untuk semua orang, sehingga pelanggaran terhadap aturan dapat menimbulkan ketidaksetujuan dari masyarakat yang berada di lingkungan dia. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan tentang tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, tahap perkembangan moral menurut Kohlberg ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Yang pertama itu ada tahap moral prakonvensional, di mana pandangan prakonvensional ini merupakan tingkat terendah dalam penalaran moral pada tahap ini anak itu dapat menafsirkan atau mengartikan ya baik dan buruk berdasarkan imbalan dan hukuman. Jadi tahap prakonvensional ini terjadi pada masa ketika seorang individu itu masih pada dalam masa kanak-kanak ya, masa anak-anak gitu, masa usia dini. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasannya anak usia dini itu gitu ya, belum mengetahui secara pasti gitu, bukan pasti sih, tapi belum menyadari gitu bagaimana kemudian apa yang dia lakukan itu adalah perilaku moral gitu ya. Maka pada tahap prakonvensional ini, anak-anak itu memahami tentang bagaimana kemudian ketika dia melakukan sesuatu itu berdasarkan tadi hukuman dan hadiah gitu. Ketika dia mendapatkan hadiah gitu, maka itu akan menguntungkan dia gitu. Tapi ketika dia melakukan kesalahan gitu, maka ternyata hal itu tidak boleh dilakukan gitu. Maka pada tahap prakonvensional ini, anak itu belajar moral gitu melalui hadiah dan hukuman gitu, dimana kan kalau pada usia anak-anak tuh mereka tuh belum sadar ya gitu ketika misalnya mereka yang sering terjadi nih ya gitu ketika puasa misalnya. Nah, nanti kalau misal puasanya full 30 hari gitu, maka nanti dapat hadiah gitu. Nah, maka anak itu belum belum memaknai puasa itu sebagai ternyata puasa itu adalah ibadah, puasa itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya gitu. Tapi yang mereka tahu adalah mereka menjalankan puasa karena mereka akan mendapatkan hadiah gitu. Maka itu tuh gitu, dimana pada tahap prakonvensional ini anak itu melakukan suatu perilaku moral gitu, itu bukan berdasarkan kesadarannya gitu, tapi berdasarkan tadi hadiah dan hukuman gitu. Ketika dia mendapatkan hukuman, maka ternyata dia tidak boleh melakukan itu gitu. Tapi ketika dia mendapatkan hadiah gitu, maka ini menguntungkan aku, berarti dia bisa melakukan itu gitu. Nah, di sini juga moral heteronormatif, di mana anak itu cenderung memprioritaskan ketaatan dan takut akan hukuman, sehingga mereka merasa wajib mematuhi aturan yang ada. Nah, tadi ya gitu, ketika mereka melakukan sesuatu gitu, bukan karena mereka sadar akan melakukan hal itu gitu, tapi karena mereka takut gitu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau tidak sesuai dengan apa yang diaturkan oleh orang dewasa gitu, maka mereka akan mendapatkan hukuman gitu. Tapi ketika mereka melakukan apa yang diarahkan oleh orang dewasa, itu bukan karena kesadaran mereka, tapi karena mereka merasa kalau ketika dia melakukan itu mereka akan mendapatkan hadiah gitu. Kemudian ada individualisme dan hedonisme, di mana anak itu percaya bahwa mengutamakan diri sendiri adalah benar, dan pandangan ini juga berlaku bagi orang lain. Kemudian selain tahap prakonvensional, ada tahap konvensional, di mana tahap
moral konvensional ini, di mana individu itu menerapkan standar tertentu yang ditetapkan oleh orang lain. Nah, tahap moralitas sebelumnya menjadi dasar untuk menyesuaikan diri dengan aturan selanjutnya dan mendapatkan persetujuan dari orang-orang sekitarnya untuk mempertahankan hubungan yang baik. Nah, pada tahap konvensional ini gitu, anak itu melakukan sesuatu berdasarkan apa kata orang dan apa kata masyarakat gitu. Kemudian bagaimana apa yang kemudian dianggap masyarakat itu benar gitu, maka dia juga akan menganggap itu sebagai kebenaran gitu. Namun ketika sekelompok orang gitu atau sekelompok masyarakat itu menganggap sikap itu adalah sikap yang tidak baik gitu, maka dia juga menganggap bahwasanya itu tidak baik gitu. Nah, pada tahap konvensional ini gitu, anak itu akan melakukan sesuatu berdasarkan ketika orang lain menganggap itu baik, maka dia akan melanjutkan gitu. Namun ketika orang itu menganggap itu tidak baik gitu, maka dia tidak akan melakukan gitu. Makanya kenapa tahap moral konvensional ini itu terjadi pada usia remaja hingga dewasa awal gitu. Dimana kalau kita lihat ya teman-teman, bahwasanya ketika anak-anak SMP ya, mungkin gitu, SMP, SMA gitu, mereka itu akan senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Misalnya ketika si A, B, C itu menganggap perilaku A itu benar gitu, maka mereka akan sepakat bahwasanya perilaku itu benar gitu. Namun ketika ada si E dan F gitu, ketika dia menganggap itu tidak benar gitu, maka dia menganggap ya mereka tidak sama dengan saya, maka ya kamu nggak apa-apa gitu, nggak nganggap itu benar gitu. Tapi bagi dia apa yang dianggap orang lain ini benar gitu kan ya, orang yang dia sukai ya, lebih tepatnya orang yang dia condongi tadi ya gitu, itu benar gitu, maka dia juga akan menganggap hal itu adalah sebuah kebenaran gitu. Dimana di sini juga dijelaskan bahwasanya ada ekspektasi interpersonal gitu, dimana pada tahap ini anak-anak itu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan dari orang lain sebagai dasar untuk penilaian moral tadi gitu. Ketika dia misalnya nih, mungkin yang pernah saya tanyakan ya di pertemuan lalu gitu, bahwasanya bagaimana kemudian ada anak tuh yang anak sekolah ya, anak SMP, kemudian bajunya dikeluarkan gitu kan ya. Nah, karena dia melihat teman-temannya juga itu juga bajunya juga dikeluarin gitu. Jadi mereka menganggap ya itu benar-benar aja kok gitu kan. Menurut teman-teman saya itu benar gitu. Maka di situ gitu, mereka menganggap bahwasannya itu bukan sebuah kesalahan gitu ketika dia melakukan itu, karena tadi sebenarnya pada tahap ini tuh tadi ya, anak-anak itu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan dari orang lain gitu ya. Kalau kawannya solid-solid gitu kan ya, untuk tidak memasukkan baju ke dalam celananya, maksudnya berpakaian yang rapi gitu, maka dia juga akan melakukan hal yang sama gitu, karena menurutnya itu adalah sebuah perbuatan yang benar gitu kan ya. Nah, moral norma sosial ini juga menilai moral berdasarkan pemahaman tentang tatanan sosial, hukum, keadilan, dan kewajiban. Kemudian yang terakhir ada tahap moral pasca konvensional. Nah, pada fase ini seseorang menyadari bahwa ada jalur moral alternatif yang memberi pilihan dan dapat membuat keputusan bersama tentang aturan dan moralitas yang ditentukan oleh prinsip mereka sendiri. Nah, pada tahap pasca konvensional ini, seseorang atau anak itu sudah memiliki prinsip tentang benar dan salah. Nah, pada tahap pasca konvensional ini terjadi pada usia dewasa matang gitu, sehingga dia dapat bisa membedakan nih, sudah sadar ya bahwasannya mana moral yang benar dan mana moral yang tidak baik gitu kan, mana moral yang benar dan mana yang salah gitu. Maka pada tahap moral pasca konvensional ini seseorang itu sudah dapat memaknai gitu kan ya, benar atau salahnya sebuah perilaku gitu. Sehingga di sini ada hak individu, di mana individu itu percaya bahwa nilai-nilai, hak, dan prinsip memiliki prioritas tinggi. Seseorang harus fleksibel dalam
proses modifikasi dan mengubah standar moral yang ada gitu. Sehingga tadi ya dia menyadari bahwasannya ketika setiap individu itu memiliki nilai, hak, dan prinsip gitu tentang bagaimana kemudian memberlakukan moral itu adalah prioritas tertinggi untuk mereka gitu. Karena tadi mereka sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ada prinsip universal. Nah, pada tahap ini seseorang menyesuaikan diri dengan peraturan sosial dan cita-cita internal untuk menghindari ketidakpuasan dengan diri mereka sendiri, bukan sekedar untuk menghindari kecaman sosial. Nah, ternyata gitu ya, individu itu memiliki prinsip moral yang lebih matang tadi ya, karena mereka itu bisa membenarkan mana sikap moral yang benar dan mana yang salah, maka di sini tuh mereka sudah mulai matang nih dalam menerapkan prinsip moral itu gitu, sehingga tidak bergantung kepada aturan yang ada di luar gitu. Maka ketika ada sesuatu moral yang salah gitu ya, yang terjadi di lingkup masyarakat atau di sekitarnya gitu kan ya, maka dia akan menganggap itu tetap salah gitu. Beda lagi ya dengan tadi ketika di masa konvensional gitu, dimana mereka ketika lingkungannya itu yang mereka anggap benar itu diikuti ya, maka mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Namun pada pasca konvensional ini tidak gitu kan, jika dia mengetahui sesuatu yang salah gitu kan ya, maka dia tidak akan ikut ke perilaku yang salah tadi gitu. Tapi mereka sudah memiliki prinsip yang matang dalam dirinya bahwa tadi gitu, mereka itu ketika salah berarti jangan diikutin gitu, ketika benar ya maka tiru gitu kan ya. Maka di sini tadi ya dijelaskan bahwasannya menyesuaikan diri dengan peraturan sosial dan cita-cita internal. Nah, tahap ini gitu ya, tindakannya itu didasarkan kepada hati mereka gitu kan ya, kemudian nilai kemanusiaan gitu, serta prinsip keseluruhan gitu, sehingga keputusan moral itu diambil berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. Beda dengan tadi yang pertama ya, kalau yang pertama tadi kan mereka karena ada hadiah dan ada hukuman gitu, maka itu belum memunculkan kesadaran gitu. Namun ketika pada masa konvensional gitu, anak-anak itu ya apa yang dianggap benar ya di lingkungannya, ketika lingkungannya menganggap itu benar gitu, maka dia melakukan itu gitu. Ketika lingkungannya menganggap itu salah ya, dia juga akan menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang salah gitu. Tapi kepada pasca konvensional ini, pada tahap moral pasca konvensional ini, anak itu sudah memiliki prinsip yang kuat dalam dirinya bahwasanya ketika salah gitu ya, maka ya salah gitu. Ketika walaupun misalnya nih sebagian orang menganggap itu benar gitu kan ya, namun baginya itu salah gitu, maka itu adalah tetap sebuah kesalahan untuk dirinya. Terima kasih. Selanjutnya, pola orientasi perkembangan moral anak usia dini. Pola orientasi perkembangan moral anak usia dini menunjukkan bahwa moral anak berkembang secara bertahap, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan pengalaman nyata anak, dan juga dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari anak. Pada tahap awal anak usia dini, pada pola orientasi perkembangan moral anak sangat bergantung pada aturan dari luar diri anak, seperti aturan dari orang dewasa, dan juga sangat dipengaruhi pada perilaku, konsekuensi nyata, dan dari tindakan yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi moral itu ibaratkan anak ketika belajar bermain sepeda, yang awalnya mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan sepeda. Maka dari itu anak membutuhkan bantuan dari orang dewasa untuk membantu memahami mereka bagaimana cara belajar bermain sepeda. Jadi, pola orientasi perkembangan moral anak usia dini artinya adalah cara anak belajar tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dan bagaimana cara memahami yang baik dan yang buruk melalui tahap perkembangan sedikit demi sedikit. Pola orientasi perkembangan moral anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Sama seperti anak belajar moral dari apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka alami sebelumnya, seperti di rumah, di sekolah, atau saat bermain bersama teman-teman sebayanya.
Perkembangan moral agama juga sangat bergantung pada aturan orang dewasa. Yang awalnya anak-anak sangat bergantung pada aturan seperti orang dewasa. Contohnya tidak boleh memukul teman, tidak boleh bicara kasar kepada teman, dan juga harus berbagi mainan bersama teman. Anak percaya bahwa apa yang dikatakan orang dewasa itu adalah benar dan harus dilakukan. Jadi anak itu belajar dari aturan-aturan yang diberikan oleh orang dewasa kepada mereka. Pola orientasi perkembangan moral anak usia dini juga sangat dipengaruhi oleh konsekuensi nyata, yang dimana anak-anak juga belajar dari akibat perbuatan mereka. Misalnya kalau mereka memukul teman mereka, maka mereka akan dimarahi oleh guru atau dimarahi oleh orang tua yang anak pukul tersebut. Dari situ mereka belajar bahwa memukul itu tidak baik, maka aku tidak boleh melakukannya. Materi yang selanjutnya yaitu memprediksi perkembangan moral anak usia dini sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, yang pertama itu ada orang tua dengan pola asuh yang tepat. Nah, Sutika pada 2018 mengatakan bahwa keberadaan orang tua tetap memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan nilai-nilai moral anak seperti menanamkan sikap jujur, kedisiplinan, bertanggung jawab, religius, peduli lingkungan, menyediakan waktu untuk anak, membantu memecahkan masalah dan menegur bila salah. Perkembangan moral anak itu dapat diprediksi dari pola asuh orang tua. Nah, jika orang tua memberikan contoh yang baik, konsisten dalam aturan, serta penuh kasih sayang, maka anak itu cenderung memiliki moral yang positif. Nah, yang selanjutnya yaitu guru sebagai pembimbing yang baik dengan menaruhkan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Nah, itu sekolah memiliki beberapa program yang melibatkan orang tua, yaitu parenting, WhatsApp group, terus itu ada pelatihan living values education, bakti sosial, berbasis nilai, pembuatan kartu anak hebat, pembagian rapor, dan pentas nilai pada saat graduation day. Nah, guru juga menggunakan beberapa metode pada saat kegiatan bermain di sekolah, yaitu metode keteladanan, pembiasaan, main peran, dan bercerita. Peran guru atau pembimbing di sekolah itu, perkembangan moral anak itu juga dapat diprediksi dari bagaimana cara guru itu membimbing dan mengarahkan perilaku anak sehari-hari di sekolah. Nah, guru yang aktif memberikan arahan, teguran yang mendidik, serta membangun kebiasaan baik akan membantu anak memahami mana perilaku yang benar dan yang salah. Baik, saya di sini akan menjelaskan sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan yang mendukung perkembangan nilai agama dan moral pada anak. Nah, sekolah dan masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting yang dalam mendukung perkembangan nilai agama dan moral pada anak. Nah, lingkungan sekolah itu tidak hanya menjadi tempat anak memperoleh pengetahuan akademis saja, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, bersosialisasi, memahami aturan, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, guru itu berperan sebagai teladan dalam menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan agama seperti kejujuran, gitu kan, sopan santun, dan sikap saling menghargai. Nah, tapi di sisi lain itu masyarakat juga menjadi lingkungan yang memperluas pengalaman sosial anak, gitu kan, seperti interaksi dengan tetangga, teman sebaya, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial yang lain seperti mengikuti pengajian, kerja bakti, dan perayaan hari keagamaan, gitu kan. Nah, dengan cara itu dapat membantu anak memahami nilai kebersamaan, toleransi, gitu kan, seperti empati, tanggung jawab, dan sosialnya. Nah, melalui pengalaman tersebut, di situ tuh anak itu belajar bahwa nilai moral itu tidak hanya berlaku di rumah atau di sekolah saja, gitu kan, tetapi juga di dalam kehidupan bermasyarakat, gitu kan. Adapun contohnya seperti sekarang kan ada kan anak TK yang sekarang tuh ada anak TK yang udah menunjukkan perilaku membulinya, gitu kan, misalnya sering menertawakan teman yang sedang jatuh, gitu, atau menginjak temannya, gitu.
Nah, dalam seperti ini tuh guru dan orang tua itu tidak boleh langsung memarahi secara keras gitu kan, tetapi juga perlu memberikan pemahaman yang tepat. Nah, misalnya ketika ada teman yang kepleset lalu jatuh, anak tersebut itu tertawa gitu kan, terus guru itu harus memberitahu dengan tenang gitu, mengatakan dengan tenang gitu. Lalu guru berbicara ke anak itu, kalau teman kamu jatuh, kamu tidak boleh menertawakan itu kan, tapi kamu harus membantunya, bukan malah ditertawakan itu. Seandainya, coba kamu bayangin, seandainya kamu jatuh, terus kamu ditertawain sama teman kamu gitu kan, apa kamu bakalan ngerasa sedih gitu? Sama aja seperti teman kamu. Kalau teman kamu jatuh, pasti kalau teman kamu jatuh terus kamu tertawain, pasti dia ngerasa sedih karena nggak ada yang ngebantu dia gitu kan. Nah, jadi makanya kamu nggak boleh menertawain teman kamu yang sedang jatuh. Jadi kamu sebaiknya membantunya, bukan menertawakan. Nah, dengan cara ini anak itu diajak untuk memahami perasaan orang lain gitu kan. Jadi anak itu tidak mengulangi kesalahan kedua kalinya gitu. Jadi kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat itu menjadi kunci utama dalam membentuk karakter anak yang berakhlak baik. Ketika ketiga lingkungan ini memberikan contoh pembiasaan ekosistem, maka perkembangan nilai agama dan moral anak itu akan tumbuh secara optimal dan seimbang sesuai dengan tahap perkembangannya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral anak usia dini itu bertahap dan berkaitan erat dalam perkembangan kognitif serta interaksi sosial anak gitu. Tahap perkembangan moral pada anak usia dini itu pada umumnya berada di fase heteronom atau prakonvensional, di mana anak itu memandang aturan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak yang harus ditaati karena adanya otoritas serta konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman itu kan. Pola orientasi perkembangan moral pada anak usia dini ini, tahap ini masih berpusat pada kepatuhan dan konsekuensi eksternal, kemudian serta perlahan bergerak menuju pemahaman yang lebih otonom melalui interaksi sosial, pembiasaan, dan pengalaman nyata. Perkembangan tersebut dapat dirinci dan diprediksi dengan memperhatikan karakteristik setiap tahap serta fokus pendukung seperti pola asuh orang tua, peran guru, pembelajaran nilai, dan lingkungan sosial kondusif sehingga proses pembentukan moral anak dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Terima kasih.